Halo semua, kembali lagi di kelas Revit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat tangga. Di sini saya sudah mengaktifkan sebuah project template. Untuk membuat sebuah tangga, kita bisa buka menu bar arsitektur, kemudian di bagian circulation terdapat stair. Bisa diklik kiri. Oke. Setelah kita klik kiri stair yang tadi, maka akan muncul menu bar modify create stair. Di sini pada bagian komponen ini adalah cara kita nanti akan menggambar tangga. Kemudian di bagian bawah sini kita perhatikan ada beberapa menu ya. Yang pertama location line. Jadi kalau kita mau membuat garis si tangga itu apakah di tengah, apakah di tepi kiri atau di tepi kanan dari si tangga, atau berada di eksterior support kiri atau di support kanan. Kalau kita mau membuat tangga itu menempel pada sebuah dinding, maka saya menyarankan untuk menggunakan sebelah kiri ya, yang left atau sebelah kanan atau right. Disesuaikan dengan di mana posisi si dinding. Kalau dindingnya berada di sebelah kiri, maka location line-nya sebaiknya berada yang left. Sedangkan kalau dinding dari si tangga itu berada di sebelah kanan, maka sebaiknya kita menggunakan yang right. Supaya nanti antara dinding dengan tangga itu bisa presisi. Tidak ada gap atau overlap antara tangga dengan si dinding. Oke, pada video ini karena saya akan mensimulasikan membuat tangga dengan tidak ada dinding di kanan atau kiri tangga, maka saya akan menggunakan yang center. Lalu di sini ada offset. Offset ini berguna untuk memberikan jarak antara posisi kursor dengan posisi tangga nantinya. Saya akan langsung contohkan di sini dengan offset 0 dan posisi lainnya center, dan lebar dari si tangganya di sini adalah 1 meter. Untuk automatic landing kita biarkan aktif. Di sini saya klik kiri pada layar. Maka posisi kursor pas berada di tengah tangga karena offsetnya kita beri nilai 0. Sedangkan kalau offset kita beri nilai 100 atau 1 meter, maka tangga akan bergeser. Entah itu ke kiri, entah itu ke kanan. Jadi kalau di sini dia bergeser ke kiri untuk nilai 100, kita bisa berubah jadi min 100 untuk tangga itu bergeser ke kanan. Oke, kemudian ketika kita mau menggambar sebuah tangga, maka di sini ada pilihan di Revit. Yang pertama adalah assemble stair. Ini adalah tangga kayu, bentuknya menyerupai tangga kayu, di mana di sisi kanan dan di sisi kiri dari tangga itu terdapat support. Sedangkan monolithic stair ini adalah tangga precast, tangga beton. Cast in place ini adalah tangga beton yang dibuat di tempat. Sedangkan precast stair ini adalah tangga beton yang dibuat di pabrik kemudian tinggal dirangkai di lahan ya. Kali ini saya akan membuat yang monolithic stair. Setelah kita memilih monolithic stair, di sini kita perhatikan ada constraint-nya. Base levelnya adalah level 1 sesuai dengan view yang sekarang sedang aktif. Di sini adalah floor plan level 1. Kemudian base offset ini kalau misalkan kita mau tangganya itu sedikit lebih naik. Untuk posisi sekarang kita biarkan 0. Lalu top levelnya adalah level 2. Ini bisa kita atur mau hingga
langsung ke level paling atas juga bisa. Kalau di sini ada level 3 yang paling atas. Di sini kita biarkan dulu di level 2. Kemudian top offset ini kalau misalkan kita mau posisi tangga yang paling atas nanti sedikit lebih naik daripada keramik yang ada di lantai 2. Untuk sekarang kita biarkan dalam posisi 0. Lalu di sini ada desired number. Ini adalah jumlah anak tangga yang kita inginkan. Secara default dengan ketinggian 4 meter dia ada sejumlah 23 anak tangga. Jumlah anak tangga ini akan berbeda-beda disesuaikan dengan tinggi dari floor to floor bangunan yang akan kita buat. Nah, jumlah ini bisa juga kita edit. Misalkan kita mau sejumlah 25. Lalu kita apply, maka dia akan berubah jadi 25 anak tangga. Tetapi kita tidak bisa menguranginya. Ya, karena ada rumus yang akan bertabrakan ketika kita mengurangi jumlah tersebut. Jadi yang tercantum di sini adalah jumlah minimum dari anak tangganya. Kita bisa menambahkan jumlahnya tetapi tidak bisa menguranginya. Jadi seperti itu. Actual trade depth ini adalah kedalaman dari anak tangga. Jadi lebar dari tapak anak tangga. Kalau kita mau meminjak tangga itu kan ada lebarnya sesuai dengan lebar sepatu. Nah, biasanya di sekitar 27 hingga 30 cm. Di sini aktualnya adalah 27,5. Ini tidak perlu kita ubah sebenarnya karena ini masih masuk ke dalam standar tangga yang nyaman. Oke, untuk sementara ini kita biarkan seperti ini dulu. Lalu kita mulai untuk menggambar si tangga. Pastikan posisi tools yang aktif adalah posisi run. Kemudian kita bisa menggambar dengan beberapa opsional. Yang pertama, kalau kita mau menggambar tangga yang lurus, ini kalau kita mau menggambar tangga spiral, sebelahnya ini juga tangga spiral. Yang sebelah kanan ini untuk tangga L dengan bordes yang tidak cukup lebar ya. Kemudian ini tangga U. Untuk tangga lurus kita juga bisa membuat tangga ini tidak hanya lurus tetapi menjadi L. Di sini akan saya contohkan. Oke, sekarang saya akan klik kiri di sini. Oke, jika kalian perhatikan di layar saya, di sini ada tulisan di awal dari tangga ya, ada 3 risers created, 20 remaining ya. Jadi di sini sudah ada 3 anak tangga yang terciptakan, kemudian masih ada 20 anak tangga lagi yang perlu kita buat. Jadi dari situ kita bisa hitung berapa anak tangga lagi yang belum kita buat. Kemudian juga di software ini di layar juga ditampilkan batas ujung dari tangga itu sampai mana ya. Ya, ujungnya adalah di sini. Walaupun kita kursornya jauh sampai sini, tangganya tetap terakhir ada di sini. Nah, di sini saya akan contohkan untuk membuat tangga lurus terlebih dahulu. Kita bisa klik kiri. Kemudian kita finish edit mode. Maka sudah jadi tangga lurus. Untuk melihat di 3D view, kita klik sini. Oke, ini kita agak geser sedikit. Oke, jika diperhatikan kelebihan dari software Revit, saat kita membuat tangga, maka otomatis akan ada railing yang terbentuk. Nah, misalkan kalau tangga ini di sebelah kanan atau di sebelah kirinya ada dinding, tentu kita tidak membutuhkan railing nih.
Nah, kalau kita tidak butuh railing di salah satu sisinya, kita bisa hapus, ya. Tinggal klik railingnya, kemudian tekan delete, maka otomatis akan terhapus. Dan kalau sudah terhapus, kita harus memasukkan railing secara manual. Jadi, pastikan sebelum menghapus, kita benar-benar memang tidak membutuhkan railing di sisi tangga yang kita hapus tersebut ya, railingnya. Oke, sekarang saya akan contohkan untuk membuat tangga yang L dengan komponen yang stripe ini ya, sama dengan yang tangga sebelumnya. Kita klik kiri di sini, kemudian jangan sampai ujung, ya. Kita cukup buat separuh. Kita klik kiri, kemudian kita lanjut menggambar di lurusan dari sini ya, lurusan dari tangga yang ini, sisi dalam, sisi luar. Kemudian klik kanan, klik kiri, sorry, klik kiri, lalu kita lanjutkan sampai habis, ya, sampai habis. Nah, di sini akan terbentuk bordes secara otomatis. Kita finish edit mode, lalu kita cek lagi di 3D, maka sudah terbentuk sebuah tangga L lengkap dengan railingnya. Kemudian kalau kita misalkan merasa, aduh ini tangganya terlalu jauh, yang tangga bagian sini mau saya dekatkan, kita bisa edit. Ya, klik tangga yang sudah jadi, kemudian edit stair, kemudian kita pilih tangga yang mau kita geser, lalu bisa klik kiri tahan, kemudian tarik ke bawah. Jadi kita bisa drag ke bawah sehingga dia nanti menjadi lebih sempurna ya bentuknya. Kemudian kita oke, ya, kita finish edit, maka tangganya sudah jadi. Ini adalah salah satu kelebihan dari Revit, di mana kalau kita sudah terlanjur membuat sesuatu, kita tidak perlu mendelete-nya ya. Kita bisa pilih objek tersebut, kemudian kita edit kembali, sehingga kita bisa bekerja lebih cepat. Nah, perbedaan antara apa namanya? Nah, selanjutnya, selain membentuk L, kita juga bisa membentuk U dengan fungsi yang sama, yaitu komponen run yang stripe. Ya. Caranya dengan klik kiri, kemudian kita cukupkan di sepertiga. Setelah kita cukupkan di sepertiga, kita klik lagi di sini. Lalu kita cukupkan sepertiga kembali. Kemudian kita klik lagi di sini. Klik kiri lagi. Oke, di sini kita sudah punya tangga berbentuk U. Nah, agar lebih rapi, kita juga bisa atur ya supaya ininya lebih enak dilihat. Klik kiri tahan, ini juga klik kiri tahan. Oke, ini ternyata saya nariknya terlalu jauh sehingga terjadi error. Kita ulangi, klik kiri, kemudian klik kiri tahan. Pastikan jangan sampai anak tangga ini masuk sampai ke area bordes. Kalau anak tangganya masuk sampai ke area bordes, dia akan terjadi error seperti ini. Jadi batas anak tangga itu hanya sampai di sini saja. Oke, kita sekarang sudah punya tangga L, tangga U, dan tangga yang lurus. Kelebihannya kalau kita menggunakan komponen yang straight, bordesnya berbentuk kotak seperti ini. Berbeda ketika kita menggunakan yang modelnya L-shape ya. Kita kembali dulu ke level 1.
Kalau kita pakai yang L-shape, dia akan langsung membentuk tangga berbentuk L seperti ini. Kita tidak punya pilihan. Dan bordesnya pun hanya sekecil ini ya. Ini sebenarnya kurang recommended ya. Tapi tangga yang bordesnya kecil seperti ini otomatis membuat panjang tangganya menjadi lebih pendek, jadi lebih hemat ruang. Sedangkan untuk U-shape, ini kita oke terlebih dahulu. Kemudian kita aktifkan lagi tangganya, kita pilih U-shape. Di sini software langsung juga mengarahkan kita untuk menggambar yang bentuknya letter U. Ya, kita tidak punya pilihan. Oke, tidak bisa membuat tangga. Jadi sepertinya softwarenya belum siap. Ya, di sini kita bisa klik. Oke. Ini tidak tahu kenapa sepertinya ada. Oke, ternyata karena ketebalannya tidak memungkinkan untuk pakai yang 150. Ya, mungkin ada constraint yang tidak sesuai dengan cast in place monolithic stair ya untuk yang model U-shape. Tapi memang pada penggunaannya biasanya kalau kita dalam mendesain bordes kan lebih cenderung yang kotak seperti ini dibandingkan yang bentuknya seperti ini. Karena ini lebih safety, lebih aman bagi penghuni ya. Jadi tidak masalah sih, kita bakal sangat jarang sekali menggunakan L maupun U-shape. Kalau yang full step spiral, ini ya kita tinggal tentukan. Oke, jadi caranya seperti ini, kita bisa tentukan mau sejauh apa diameternya. Kalau dilihat di sini, minimumnya adalah 66. Ya. Di sini kalau semakin besar maka nantinya spiralnya tidak spiral utuh ya. Kalau kita diameternya kita kecilkan lingkarannya, maka nantinya dia akan ada yang overlap seperti ini. Jadi melingkar satu kali. Kalau misalkan kita perbesar spiralnya, oke, kalau kita perbesar spiralnya, maka dia nanti akan cuma jadi sekali saja. Itu perbedaannya. Ini saya cancel saja. Oke. Untuk yang tangga spiral kembali lagi, di sini kita punya tetap ya ada sama di sini dan di sini pun juga sama. Jadi tidak ada perbedaan antara tangga yang straight, spiral, U maupun yang L-shape. Oke. Kemudian ini saya cancel dulu. Seperti yang kita perhatikan di sini kan di setiap tangga itu punya railing. Railing ini bisa kita atur modelnya, misalkan ini modelnya tidak sesuai dengan yang kita pingin, itu bisa dipilih edit type. Kemudian di bagian railing structure dan baluster placement itu bisa kita rubah-rubah bentuknya. Nanti penjelasan lebih detail tentang ini ada di video lain, silakan ditonton. Oke, sedangkan kalau untuk yang tangga kita bisa edit type ya. Pertama kita klik dulu tangganya, kemudian pilih edit type. Nah, di sini kita bisa atur tentang ketebalannya ya. Tentang construction-nya ya. Untuk calculation rules ini tidak perlu dirubah karena ini sudah sesuai dengan standar.
Jadi yang mungkin bisa kita atur sedikit banyaknya adalah di sini sama di support. Kalau misalkan kita ingin tangga itu punya batang atau balok miring yang terlihat, kalau kita perhatikan sekarang, ya ini kan tidak ada terlihat ada balok miringnya ya. Karena memang biasanya kalau tangga beton itu biasanya memang tidak punya balok miring. Yang ada balok miring itu biasanya di tangga kayu. Tapi kalau kita pengen memunculkan adanya profil seperti support, kita bisa mengaktifkan right dan left dari si support. Di sini saya coba contohkan stringer close, saya aktifkan left dan right-nya, tebalnya 50. Kita apply. Maka terlihat di sini ada muncul tambahan elemen ya di kanan kiri dari si tangga. Inilah support yang dimaksud di sini, di menu ini. Kalau misalkan kita mau mengubah-ubah ini, maka sebaiknya diduplicate dulu sehingga monolithic stair yang asli itu tidak mengalami perubahan. Oke. Sekian video untuk cara membuat tangga pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.